Oke teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas harga keseimbangan pasar atau equilibrium. Di video sebelumnya adalah video mengenai kurva-kurva permintaan dan kurva penawaran serta elastisitasnya. Kemudian juga bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran. Jadi ini videonya sangat berhubungan satu sama lain ya. Sekarang kita bahas di harga keseimbangan pasar. Nah, harga keseimbangan pasar ini bisa didefinisikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah harga equilibrium atau keseimbangan pasar adalah harga kesepakatan yang terbentuk dari aktivitas tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Kemudian terciptalah yang namanya harga keseimbangan pasar. Nah, definisi yang kedua adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan di antara kurva permintaan dan penawaran. Jadi pas di titik inilah titik perpotongannya, maka akan terbentuk harga equilibriumnya. Nah, di sini kan ada kurva supply atau kurva penawarannya dan kemudian ada kurva demand atau kurva permintaannya. Nah, titik perpotongan ini yang disebut dengan titik equilibrium atau harga pasarnya. Nah, harga pasarnya tercipta ketika 10,3 ribu. Nah, 10 ini adalah jumlah barangnya ya atau kuantitinya dan 3.000 adalah price atau harganya. Nah, gimana cara menentukan harga equilibrium? Titik equilibriumnya gitu. Nah, jadi harga equilibrium ini dapat dihitung dari fungsi harga permintaan dan harga penawaran. Nah, QD atau jumlah barang yang ditawarkan sama dengan QS atau jumlah barang di QD adalah jumlah barang yang diminta, maaf ya, sama dengan QS jumlah barang yang ditawarkan. Jadi QD sama dengan QS. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan sepertiga Q plus 40 per 3. Maka tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Nah, di sini kan diketahui PS-nya sepertiga Q plus 40 per 3 dan QS-nya adalah 3P min 40. Nah, sebenarnya kita hanya membutuhkan QS sama QD-nya aja. Nah, QD-nya kan udah ditentukan ini ya. Berarti QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Berarti kita tinggal masukkan aja. QD-nya berapa? 20 min P. Sedangkan QS-nya adalah ini. 3P min 40. Nah, maka variabel yang sama ini kita ruas kirikan. Jadi min 4P sama dengan min 60. Jadinya P-nya adalah 15. Nah, gimana cara mencari Q? Q bisa dicari dari ini ya. Berarti kan tinggal Q sama dengan 20 min PP 15 ya. Berarti Q-nya sama dengan 5. Nah, harga equilibriumnya tercipta ketika 5,15. Jadi, ketika harganya adalah 15 dan jumlah keseimbangannya adalah 5 unit. Oke, mudah kan? Oke, kita langsung lanjut ke klasifikasi penjual dan pembeli. Nah, dari kurva keseimbangan itu bisa kita lihat atau bisa kita klasifikasikan antara si pembeli dan penjual menjadi beberapa macam. Jadi yang pertama adalah pembeli marginal. Nah, pembeli marginal itu adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga equilibrium. Jadi misalkan harga equilibriumnya A, B, maka dia daya belinya itu ya pas di harga equilibrium pasarnya. Kemudian yang kedua adalah penjual marginal. Nah, penjual marginal ini adalah penjual yang harga jualnya sama dengan harga equilibriumnya. Jadi berbeda antara pembeli dan penjual. Kalau penjual itu harga jualnya, kalau si pembeli itu daya belinya. Kemudian yang ketiga adalah pembeli submarginal. Nah, pembeli submarginal adalah pembeli yang daya belinya di bawah harga equilibrium. Karena ia menaksir bahwa harga pasar akan lebih rendah dari semestinya. Jadi misalkan gini, si pembeli ingin membeli barang A ya, ingin membeli barang A. Dia berasumsi bahwa harga barang A di pasar itu sekitar 70.000. Nah, taksiran dia itu atau asumsi dia itu salah. Ternyata dia itu harga barang A itu lebih tinggi dari 70.000. Misalkan harga di equilibriumnya adalah 80.000. Gitu. Jadi taksiran atau asumsi dia itu lebih rendah dari harga pasar yang semestinya. Itu pembeli submarginal. Nah, kemudian yang keempat ada penjual submarginal. Nah, adalah penjual yang harga jualnya di atas harga equilibrium. Karena ia mengharapkan keuntungan dengan menunggu kenaikan harga untuk menjualnya. Kemudian yang keenam,
Yang keenam di sini ada penjual super marginal, yaitu pembeli yang harga jualnya, ini penjual ya, penjual yang harga jualnya di bawah harga equilibrium karena ia mengharapkan keuntungan dengan lebih banyak pembeli yang akan datang. Jadi keuntungan yang dialami penjual super marginal ini disebut sebagai premi produsen di sini. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi daya beli konsumen. Nah, berdasarkan daya belinya, pembeli ini dapat dibagi menjadi beberapa macam. Jadi yang pertama ada pembeli potensial. Nah, pembeli potensial ini adalah pembeli yang ingin melakukan pembelian yang disertai daya beli. Nah, pembeli potensial ini selanjutnya akan menjadi pembeli yang efektif. Contohnya adalah pembeli marginal dan pembeli super marginal. Pembeli marginal ini apa? Pembeli yang daya belinya pas ya, pas di titik equilibriumnya. Nah, sedangkan untuk super marginal berarti pembeli yang berasumsi bahwa harga di pasaran itu, jadi gini, misalkan dia mau membeli barang A ya, dia berasumsi barang A-nya ini harganya 70.000 di pasaran, dan padahal barang A itu di pasaran harganya cuma 60.000. Nah, ini yang disebut dengan premi konsumen karena ada gap di antara kedua asumsi tersebut, yaitu yang tadinya dia berasumsi 70.000 ternyata lebih murah harganya, sehingga ini disebut sebagai premi konsumen gitu. Kemudian yang kedua adalah pembeli yang efektif. Nah, pembeli yang efektif itu adalah pembeli yang membeli dan disertai dengan daya belinya. Kalau ini udah paham ya. Kemudian yang ketiga adalah pembeli absolut. Pembeli absolut ini adalah pembeli yang ingin membeli namun tidak disertai dengan daya belinya. Nah, contohnya adalah pembeli submarginal. Ingat ya, pembeli submarginal berarti kalau misalkan dia mau membeli barang A, dia berasumsi barang A-nya itu harganya misalkan 60.000 dan ternyata barang A itu di pasaran harganya 80.000. Berarti ada gap 20.000 kan. Nah, gap inilah yang dia itu tidak menjadi membeli barang A karena daya belinya berkurang karena harganya ternyata lebih tinggi dari yang dia asumsikan gitu. Itu disebut sebagai pembeli absolut. Nah, sekarang kita mau bahas ini ya, surplus sama defisit atau shortage. Nah, dalam mekanisme pembentukan harga pasar ini dapat terjadi dua keadaan selain harga keseimbangan itu sendiri yang udah kita bahas tadi. Jadi yang pertama adalah surplus dan yang kedua ada defisit atau shortage. Nah, surplus ini adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Maka disebut sebagai surplus. Nah, biasanya si produsen ketika supply-nya ini tuh lebih banyak ditawarkan, sedangkan jumlah barang yang diminta itu tetap gitu ya, maka kan ada sisa gitu, ada sisa output atau sisa barang. Nah, sisa barang inilah yang kemudian nanti di pasar internasional, kalau misalkan kita udah ngebahas mengenai perekonomian terbuka yang melibatkan rumah tangga luar negeri ya, rumah tangga foreign, maka di sini terjadi yang namanya perdagangan internasional atau PI. Maka kelebihan dari barang tersebut itu bakal diekspor ke luar negeri. Kemudian yang kedua adalah defisit atau shortage, yaitu suatu keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta, atau QS-nya kurang dari QD. Nah, sedangkan surplus tadi berarti kondisinya QS lebih dari QD. Nah, ketika ini QS lebih dari QD, maka si produsen itu bakal mengekspor karena ada kelebihan barang gitu kan. Kalau QS kurang dari QD, maka si produsen biasanya juga melakukan impor barang gitu, atau si konsumennya melakukan impor barang karena ketersediaan akan supply itu sedikit. Oke, itu ya. Jadi misalkan buat teman-teman yang masih belum paham atau menjelaskannya saya tadi terlalu cepat, bisa diulang lagi mulai video yang pertama.